Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan KC dengan KP. KC itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sedangkan KP adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Apakah ada hubungan di antara KC dengan KP? Ternyata ada. Nah, bagaimana hubungan antara KC dengan KP ini? Hubungannya sih baik-baik aja, ya. Nah, kalau perumusan hubungan antara KP dengan KC itu adalah seperti ini. Jadi, nilai KP itu, ya, jadi kalau kita mau tahu hubungan KP dengan KC, KP itu berbanding lurus dengan KC dikalikan dengan R kali T pangkat delta N. Ya, KP itu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, KC adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, kemudian R itu adalah tetapan gas ideal. Nah, nilai tetapan gas ideal ini ya dirumuskan kita harus hafal ya. Nilainya itu adalah sebesar 0,082 dengan satuan liter atm per mol Kelvin, ya. Nah, kemudian kalau T di sini adalah suhu. Namun ingat ya, karena nilai R-nya itu satuannya liter atm per mol Kelvin, maka suhunya satuannya harus Kelvin, jangan derajat Celcius. Nah, merubah derajat Celcius menjadi Kelvin, tinggal kita tambahkan aja. Jadi Kelvin itu adalah nilai suhu pada satuan derajat Celcius ditambah 273. Jadi nilai suhu pada derajat Celcius ditambah 273, satuannya berubah menjadi Kelvin, ya. Dipangkatkan dengan delta N. Nah, delta N ini adalah jumlah koefisien gas. Ingat ya, yang kita hitung hanya zat yang berwujud gas. Jadi hanya koefisien zat yang berwujud gas. Nah, delta N ini adalah jumlah koefisien gas zat-zat yang ada di ruas kanan dikurangi jumlah koefisien gas dari zat-zat yang ada di ruas kiri. Jadi kalau misalnya contoh tadi ada N2O4 ya, menjadi 2NO2 yang berwujud gas, ya, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama gas, maka nilai delta N-nya ini berapa? Delta N-nya itu kan kanan dikurangi kiri. Nah, yang di kanan ada 2, yang di kiri ada 1, berarti nilai delta N-nya adalah 1. Ya. Nah, kemudian suatu nilai KP, ya, KP itu akan ada, kita lihat kondisi di mana nilai KP itu sama dengan nilai KC. Kapan nilai KP sama dengan nilai KC? Jika nilai delta N-nya itu sama dengan 0. Nah, kapan nilai delta N itu sama dengan 0? Jika koefisien gas yang ada di ruas kanan sama dengan koefisien gas yang ada di ruas kiri, ya. Jumlah koefisien gas di ruas kanan sama dengan jumlah koefisien gas di ruas kiri, itu akan menyebabkan nilai delta N-nya sama dengan 0. Kalau nilai delta N-nya sama dengan 0, maka rumus mencari KP itu, KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Maka KP-nya akan sama dengan KC dikali RT. Kalau nilai delta N-nya 0, berarti RT pangkat 0. Ya. Nah, semua bilangan atau bilangan apapun, kalau dipangkatkan 0, hasilnya itu pasti berapa? 1. Maka nilai KP akan sama dengan nilai KC dikali 1. Atau KP sama dengan KC, karena nilai delta N-nya itu adalah 0. Ya. Dan ingat ya, jumlah koefisien zatnya itu yang harus dijumlahkan hanya zat yang berwujud gas. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan ada suatu persamaan reaksi kesetimbangan seperti ini, ya. Misalnya ada reaksi 2C solid ditambah O2 gas menjadi 2
CO gas. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, maka nilai delta N-nya itu ya, delta N itu kan kanan dikurangi kiri. Kanan dikurangi kiri. Nah, yang kanannya berapa? Kanannya itu kan yang ini. Totalnya 2 ya, karena berwujud gas. Dikurangi kiri. Kiri yang satu wujudnya solid, berarti ini diabaikan, yang satu wujudnya gas. Nah, yang gas ini koefisiennya 1, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi nilai delta N dari reaksi ini tuh 1, bukan 2 dikurangi 3 ya, karena yang ini nggak dihitung ya. Jadi delta N itu bukan 2 dikurangi 3, melainkan 2 dikurangi 1 ya. Oke. Baik ya, demikian ya penjelasan saya tentang formula atau rumus hubungan KC dengan KP. Untuk lebih memahami tentang hubungan KC dengan KP ini, silahkan kalian simak video saya selanjutnya tentang contoh soal penyelesaian hubungan KC dengan KP. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.